Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Dosen Syariful Anam selaku dosen pengampu mata kuliah Tasawuf Kebahagiaan. Izin perkenalkan diri, nama saya Erika Alifia Azahra dengan NIM 21040461113. Di sini saya akan sedikit menelaah atau memenuhi tugas dari UAS Tasawuf Kebahagiaan dan sembari menelaah materi yang telah kita pelajari dahulu pada semester 2 ini, yaitu dengan judul menganalisis kedirian manusia yang meliputi qalbu, ruh, akal, serta tujuan hidup. Jadi pada dasarnya manusia itu terdiri dari jasmani dan rohani, memiliki penggolongan-penggolongan masing-masing, fitrah baik itu ruh maupun jasad, kebebasan, kemauan, dan akal. Kedudukan manusia di alam semesta ini sangatlah istimewa. Namun perlu diingat, manusia diturunkan di bumi itu tidak hanya untuk bersendau gurau atau bersenang-senang saja atau bermain-main. Maka dari itu diperlukan pendidikan yang fokus pada pengembangan diri sehingga nanti manusia bisa mengolah seperti apa. Yang kedua yaitu menganalisis kedirian. Apa itu kedirian? Kedirian bisa disebut juga yaitu kepribadian. Kepribadian dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa hakikat manusia adalah makhluk Tuhan yang terdiri dari jasad dan roh. Jadi manusia itu di dalam Al-Quran diterangkan bahwa manusia itu terdiri bisa disebut jasad dan roh. Manusia itu terdiri dari jasad dan roh. Seperti yang diterangkan pada makalah kelompok saya dahulu, saya akan bacakan. Dalam penciptaan manusia oleh Tuhan, satu hal yang perlu diingat adalah setelah roh ditiupkan atau dimasukkan ke dalam jasad atau raga, maka roh tersebut berubah namanya menjadi nafas atau jiwa. Maka konsep manusia, anas, adalah makhluk yang memiliki jiwa dan raga. Jadi bisa disebut manusia jika dalam jasad ditiupkan roh sehingga menjadi nafas. Nah, penggabungan antara jasad dan nafas, raga dan jiwa itu bisa disebut manusia. Mungkin bila jiwa berpisah dengan raga, maka hilanglah sebutan manusia. Jadi kalau tidak genap antara jasa atau raga, maka tidak bisa disebut yang namanya manusia. Nah, yang kedua, pada hakikat itulah terletaknya hal-hal lain yang menjadi atribut manusia. Pada jasmani itu terdapat berbagai komponen sistem fisik seperti tangan, kaki, mata, dan lainnya. Nah, lain sebagainya, kepribadian menurut Al-Quran itu unsurnya secara aktif ikut mempengaruhi aktivitas seseorang yang sesuai dengan pola kehidupan beragama. Dapat disimpulkan bahwa kedirian manusia adalah bagaimana diri manusia tersebut dan manusia menampilkan identitas dirinya sebagai diri konteks kewajaran dan bahkan kebenaran sebagai manusia dan sikap kemanusiaan. Maka dari itu, takwa dalam Islam tersebutlah yang namanya takwa sebagai kualitas kedirian manusia yang mampu mengendalikan dan kecenderungan yang berlawanan dengan nilai-nilai kebaikan dan syariat yang telah ditetapkan. Nah, dengan ketakwaan itulah manusia selalu berupaya untuk berjalan di atas jalan yang dikehendaki dan berusaha untuk melakukan segala perintah dan menjauhi larangannya, serta berharap selalu akan ridhonya. Nah, itulah tadi penjelasan tentang kedirian. Nah, kalau menganalisis kedirian manusia itu ada yang meliputi, di sini diterangkan meliputi kolbu, ruh, akal, serta ada tujuan hidup juga. Nah, yang pertama itu kolbu.
Apa itu kolbu? Apa sih kolbu itu? Nah, dalam bahasa Arab, hati itu disebut kolbu. Kolbu itu memiliki dua makna di sini diterangkan. Yang pertama itu inti dan kemuliaan sesuatu. Manusia dikatakan memiliki kolbu karena di dalam diri manusia itu ada yang paling inti dan yang paling mulia. Kedua, kolbu itu sesuatu yang bolak-balik dari satu arah ke arah yang lain. Tidak dinamakan kolbu kecuali karena dia tidak bolak-balik atau sering disebut takolub. Di sini ada tokoh agama Dr. Muhammad Musa Asy-Syarif berpendapat bahwa yang disebut kolbu dalam Al-Quran dan hadis bukan jantung yang di dada, bukan pula akal yang di dalam otak. Kolbu ini adalah unsur yang tidak terindra, spiritual, bersifat spiritual dan memiliki hubungan yang erat antara jantung, otak, sistem indera dan sistem syaraf manusia. Kan perlu diketahui bahwa kita tidak bisa melihat hati karena jika kasat mata kita tidak bisa melihat hati. Apa itu hati? Di mana itu hati? Jadi hati itu bersifat spiritual, manakala hati itu bersifat takolub, bolak-balik. Nah, sekalipun hubungannya sangat erat, namun bentuknya belum diketahui pasti. Nah, kan kita tidak tahu seperti apa itu bentuk hati. Untuk juga disebutkan sebagai pusat kesadaran dan menjadi tempat bagi fitrah yang baik. Jadi, hati itu adalah menjadi pusat fitrah, pusat kesadaran kita. Jadi kalau kadang kan kita otak dengan hati tidak sinkron. Nah, sebenarnya hati itu adalah menjadi pusat kesadaran kita. Nah, penjelasan yang kedua yaitu ruh. Di dalam Al-Qur'an, ruh itu disebut sebanyak 60 kali dengan berbagai perubahan katanya. Istilah sendiri dalam Al-Qur'an mempunyai banyak makna, yaitu ruh yang ditiupkan ke dalam janin, ruh yang juga berarti Jibril alaihi salam. Ruh dapat pula berarti wahyu atau Al-Qur'an, dan ruh mempunyai berbagai makna. Jadi ruh di dalam Al-Qur'an itu ditiup sebanyak bukan ditiup tapi disebutkan sebanyak 60 kali dengan berbagai perubahan dalam kata maknanya. Nah, ruh itu tidak hanya mempunyai satu makna tapi mempunyai berbagai makna, yaitu ruh yang ditiupkan ke dalam janin. Setiap janin itu kan nanti akan ditiupkan ruh. Nah, terus ruh yang juga berarti Jibril alaihi salam itu juga dinamakan ruh. Ada juga ruh itu berarti wahyu atau Al-Qur'an. Seperti itu. Nah, ruh itu adalah tanda kebesaran Allah bagi makhluknya. Di sini juga ada pengertian, sedangkan ruh adalah sumber kehidupan dan sumber moral yang baik. Ruh juga sesuatu yang halus, bersih dan bebas dari pengaruh hawa nafsu yang merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala yang hanya bisa diketahui oleh manusia tertentu setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kasyaf, gambar yang terbayang kepadanya. Nah, yang selanjutnya, jika ada kolbu ruh maka ada akal. Apa itu akal? Di sini disebutkan bahwa kata akal terdapat dalam Al-Qur'an yang diulang sebanyak 53 kali dengan beragam variasi perubahan kata. Di sini ada juga tokoh agama yang mengatakan, yaitu menurut Quraisy Shihab, akal adalah tali pengikat atau penghalang. Kebanyakan pakar teologi mendefinisikan akal sebagai daya untuk memperoleh pengetahuan. Akal mempunyai daya untuk mengabstraksikan benda-benda yang ditangkap oleh panca indera. Akal berarti daya pikir yang terdapat dalam jiwa manusia, daya yang digambarkan Al-Qur'an untuk memperoleh pengetahuan dengan memperhatikan alam sekitar. Nah, kalau dipahami, akal itu berarti adalah pusat, kayak pusat. Akal sama otak itu beda. Jadi kalau otak itu seperti wujudnya, nah akal itu tidak terlihat kasat mata. Secara kasat mata itu tidak terlihat. Seperti kita melihat kitab, akal kita berpikir, oh ini yang namanya kitab. Nah, kalau kita sedang melihat apa, jadi kan akal kan mengolah kita melihat apa. Nah, jika kolbu
ruh dan akal sudah, maka ada fungsi diciptakannya manusia. Jadi manusia di bumi ini tidak hanya diciptakan tidak hanya untuk main-main saja, tidak hanya untuk bersenda gurau di dalamnya. Jadi fungsinya itu adalah sebagai hamba Allah. Kita manusia diciptakan oleh Allah itu agar menjadi hambanya. Kita ngawulo kali Gusti. Yang kedua yaitu diciptakannya manusia itu menjadi fungsional sebagai khalifah di muka bumi. Jadi kita diturunkan di bumi itu untuk menjadi khalifah atau pemimpin. Setiap orang itu adalah pemimpin khalifah di bumi. Dan yang ketiga, fungsi operasional sebagai memakmurkan bumi. Tadi yang ketiga ada fungsi operasional sebagai memakmurkan bumi. Kita manusia di bumi itu kan menjadi khalifah. Kalau kita sudah menjadi khalifah, seorang pemimpin, maka kita harus bisa mengoperasionalkan, memakmurkan bumi. Kita harus bisa menjaganya. Jika tadi sudah ada yang fungsi diciptakannya manusia, sekarang adalah tujuan penciptaan manusia. Tujuannya itu keberadaan manusia di muka bumi ini bukanlah untuk main-main, hidup tanpa arah atau tidak tahu dari mana datangnya dan mau kemana tujuannya. Manusia yang merupakan bagian dari alam semesta ini pun diciptakan karena untuk suatu urusan. Allah menegaskan bahwa penciptaan manusia dalam firman-Nya surat Ad-Dariyat ayat 56 yaitu wa ma khalaqtal jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Quran surat Ad-Dariyat ayat 56. Nah, dari ayat di atas dapat diambil, dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa kedudukan manusia adalah sistem penciptaan sebagai hamba Allah. Kedudukan itu berhubungan dengan hak dan kewajiban manusia di hadapan Allah sebagai penciptanya. Dan tujuan penciptaan manusia adalah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa diolah, bisa dipahami kembali bahwa tujuan penciptaan manusia itu fungsi diciptakannya manusia itu ya kita harus menghamba. Kita sebagai hamba Allah, kita dituntut atau dianjurkan menyembah Allah SWT karena sudah tertera juga pada firman-Nya Ad-Dariyat ayat 56 ini. Nah, kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi kali ini adalah nafas atau jiwa merupakan sisi yang menunjukkan kepada manusia mengenai potensi baik dan buruk. Sedangkan akal adalah daya untuk memperoleh pengetahuan, karenanya akal mempunyai daya untuk mengabstraksikan benda-benda yang ditangkap panca indera. Adapun yang dimaksud dengan kolbu adalah substansi yang halus dan berfungsi mengenal hakikat segala sesuatu serta memiliki kemampuan untuk merefleksikannya. Ruh menjadikan manusia mempunyai sifat robbaniyah, kesucian, cenderung pada hal-hal yang kekal abadi, kedamaian dan ketenangan. Jadi dapat kita ketahui bahwa menganalisis kedirian manusia itu sangatlah penting. Apalagi kita harus mengetahui apa itu arti makna kolbu dan apa itu arti ruh, akal, serta kita harus paham apa sih tujuan hidup kita di dunia ini, apa sih fungsi kita di dunia ini, tidak hanya untuk foya-foya, bermain-main atau sekedar bersenda gurau saja. Jadi kita juga harus bisa bermanfaat bagi orang lain. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video kali ini bisa memenuhi kriteria tugas UAS Tasawuf Kebahagiaan dan sedikit mentelaah apa yang telah kita pelajari pada semester 2 ini, yaitu kita bisa mengingat kembali, mentelaah kembali apa itu kedirian manusia, apa itu kolbun, apa itu ruh, dan apa itu akal, serta kita dapat mengetahui lagi apa itu yang namanya apa sih fungsi kita di bumi, apa sih tujuan kita diciptakan, seperti itu. Akhirul kalam, bila banyak kata yang tidak berkenan di hati Bapak, di hati teman-teman semua, maka saya selaku pemateri atau selaku yang membuat video ini mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.